Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua, yang bagaimana sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Baik, sebelum saya menyampaikan susunan acara webinar kita pagi hari ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eva Dwi Kumalasari yang kebetulan nanti akan menjadi moderator. Ini sebenarnya plus MC dadakan. Terima Double kasih. job. Yang pertama mungkin nanti kita akan ada pembacaan doa yang kita baca secara bersama saja. Ada pembukaan oleh Ibu Ketua ADPIK, Ibu Dr. Rika Sadia MPD. Nanti ada kita langsung sajalah ke materi karena memang inti dari webinar kali inilah yang kita ingin ketahui. Karena saya sempat menjawab soal, saya juga hanya berhasil 3 poin. Berarti banyak hal yang belum kita tahu Bapak Ibu. Baik, supaya acara ini menjadi lancar, saya mohon untuk peserta bisa menyalakan kamera dan suaranya di mute untuk kelancaran acara kita hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, marilah kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Yang pertama, susunan acara adalah kita akan dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua ADVIK, yaitu Ibu Dr. Rika Sadia MPD. Kepada Bu Rika, saya dipersilakan. Silakan, Bun. Ya, baik. Terima kasih Bu Dr. Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya eh, saya merasakan kurang begitu semangat gitu ya. Jadi saya akan mengawali dengan salam sekali lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Setelah dipancing ternyata pada semangat ya. Dengarkan tema kita hari ini dari dua narasumber yang luar biasa dan dipandu oleh Bu Dr. Eva. Bapak Ibu sekalian, ya terima kasih ya. Tentu saja kita harus bersyukur, puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa sharing walaupun hanya via Zoom ya. Dan tentu saja kita juga aturkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kondisi yang gelap gulita menuju kepada kondisi yang terang benerang. Saya izinkan untuk menyapa dulu. Di sini ada Ibu Eni. Selamat datang Ibu Eni. Terima kasih atas kehadirannya yang menyempatkan waktu untuk sharing di ruang virtual ini. Dan tentu saja saya juga menyapa di sini beberapa mahasiswa ya. Ada mahasiswanya dari Sumedang. Terima kasih ya atas kehadirannya teman-teman ya. Dan juga tentu mahasiswa UMJ atau mahasiswa UIN. Saya yakin tadi juga ada beberapa yang menyempatkan ya mahasiswanya Bu Epa, Sid Armahalah ya. Itu terima kasih dari Sadra juga tadi saya lihat ada beberapa. Terima kasih teman-teman. Kita hari ini mendengarkan, menyimak apa yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa apa nih dari perspektif keilmuan dan juga dari perspektif agama ya terkait dengan tema yang luar biasa hari ini manusia diambang kepunahan. Narasi ini sebetulnya kalau orang yang tidak paham akan bertanya-tanya, manusia di ambang kepunahan itu maksudnya apa gitu ya. Termasuk saya juga ya. Ternyata setelah saya eh, membaca sedikit gitu ya dan juga saya mendengarkan ada apa webinar gitu ya juga yang terkait dengan tapi narasinya tidak seperti ini tapi artinya sama gitu. Oh, ternyata ya kemungkinan besar ya ketika kita misalnya sekarang ya sudah apa ya sedikit menganggap hal yang biasa gitu ya yang tadi Bu Eni sudah katakan ya pelangi itu katanya identik dengan LGBT gitu ya. Nah, itu kan luar biasa ya Bu ya. Ha-ha. Oh, ternyata ya ada kemungkinan ketika itu ya marak ya dianggap ya misalnya mereka menuntut untuk dilegalkan nah udah minzalik gitu ya itu ya otomatis
pasti implikasinya ya memang manusia bisa punah gitu ya. Nah itu nanti saya juga tidak paham seperti apa gitu ya, sehingga bisa menimbulkan kepunahan gitu ya. Nanti mungkin Bu Dr. Nur Fadila dan juga Bu Dr. Budi Solihin yang akan mengkaji dan kita akan dengarkan dari perspektif beliau yang memang sudah lebih awal tahu gitu ya. Dan memang tentu saja Bu Ade juga memang sudah bergiat lama ya tentang apa LGBT dan juga HIV, ini pakar banget ya. Ya, mungkin itu saja ya. Jadi kalau saya sih melihat memang eh, terkait kalau bicara tentang pelangi yang tadi Bu Eni menyebutkan gitu ya, ya sebetulnya tidak perlu. Kalau saya sering mengatakan, ih kok serem banget gitu ya awalnya. Ih ya Allah, nah udah semua serba istighfar gitu ya. Tapi ternyata kayaknya kita tidak boleh lagi seperti itu gitu ya. Nah ini nanti nggak tahu. Ya memang itu fakta gitu. Jadi sekarang itu mungkin apakah ya udah karena faktanya itu ada, apakah kita sekarang ini ya harus bersama-sama saja berjejaring untuk menghadapi ya gempuran itu semua. Nah, apakah itu benar atau tidak ya nanti Pak Budi dan Bu Ade? Karena saya juga kok salah, saya hanya bisa mengatakan astagfirullahaladzim, istighfar gitu ya, tapi kita tidak melakukan apa-apa juga gitu. Jadi kayaknya kita juga harus ya sama-sama menangkal karena faktanya ya mereka pun kan juga terakhir setahu saya itu meminta izin ya untuk apa mengadakan pertemuan di Indonesia, tapi ternyata kan ditolak ya. Itu kan juga suatu hal yang luar biasa lah pemerintah kita berani menolak itu. Tapi kan tentu mereka juga tidak akan berhenti di situ ya dengan penolakan kita. Nah itu yang sedikit yang saya pahami, yang saya sampaikan nanti tentu saja akan diperluas, dijawab kembali, dijelaskan kembali oleh Ibu Dr. Ade dan Pak Dr. Budi Solehin. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa, anak-anak saya ya. Alhamdulillah ternyata sini juga sudah hadir 24 orang ya, alhamdulillah. Terima kasih, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Rika. Sebelum kita masuk untuk menyimak penyampaian materi, supaya lebih semangat, pantun dulu. Biasa Bu Rika pantun nih, lupa kayaknya. Iya lupa nih. Yang giliran Bu Eva sekarang. Ya, baik. Tanjung Pinang, Tanjung Pura. Cakep. Pantainya indah bersinar-sinar. Cakep. Hati senang, jiwa gembira. Kita bersua di acara webinar kali ini. Kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Cakep. Ada kemajuan kayaknya ya. Bisa berpantun. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan terus semangat sampai nanti webinarnya selesai. Baik, sebelum kita masuk, saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang luar biasa di pagi ini, Ibu Dr. Nur Fadila MKM, dosen Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang nanti akan memaparkan materi tentang analisa hasil UNAIDS tahun 2022. Dan ada pemateri kedua dari Sumedang, sayangnya nggak bawa tahu ya Bun. Ya, Bapak Dr. Budi Solihin, MA, dosen STAI 11 April Sumedang. Selamat datang. Baik, Bapak Ibu semua. Diskusi kita pada hari ini tentu dilatar belakangi oleh keprihatinan kita memang terhadap permasalahan HIV/AIDS dan ya seperti LGBT atau banyak hal yang mungkin ini bisa menjadi penyebab. Saya juga kurang begitu paham karena memang nanti ada pakarnya, maka alangkah baiknya kita langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Dr. Nur Fadila untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Baik, sebelum itu saya berharap Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh menuliskan di kolom chat atau nanti di sesi tanya jawab bisa raise hand gitu ya. Ini enggak ada. Ya, boleh membuka mic untuk berbicara langsung. Baik, kita buka saja dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan kepada Bu Dr. Nur Fadila untuk memaparkan materi. Terima kasih Bu Eva, Ibu Rika, Ibu Eni, Pak Budi, Ustadz, dan rekan-rekan yang lain ya, mahasiswa. Ini dari mana-mana ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya tambahkan sedikit mungkin ya, ini mengapa kita melakukan kegiatan hari ini, selain memang kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama ya, bekerja sama dengan ADPIKS, Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Keislaman dan Sosial, itu juga ada mahasiswa untuk melaksanakan KKN. Ya, jadi KKN-nya UMJ ini digabung sekaligus. Nah, tema yang diangkat memang tentang HIV dan AIDS. Saya izin share screen ya, Ibu dan Bapak. Baik, saya akan menggunakan Mentimeter. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang sudah pernah menggunakan Mentimeter ini supaya kita bisa lebih interaktif ketika berdiskusi nantinya ya. Nah, topiknya telaah laporan UNAIDS 2022. Tapi ternyata itu laporan yang baru, Global Report 2023 malah sudah muncul juga tuh di webnya UNAIDS. Jadi kalau Ibu dan Bapak mau lihat langsung itu ada. Nanti kita akan gambarkan juga ya, kita perlihatkan. Nah, Ibu dan Bapak yang pegang gadget ya, boleh silakan untuk berinteraksi masuk ke menti.com, kemudian masukkan kode. Saya akan copy ya kodenya, kemudian adakah yang sudah masuk? Bisa dibantu linknya ya Kak, di linknya boleh dibantu masukkan ke chat room-nya. Nah, ini sudah ada yang kasih tanda. Saya sudah nih Bu Dokter. Terus gimana nih? Nah, ini dia chat room-nya sudah masuk. Ya, terima kasih. Baik, kita boleh sambil masukkan, Ibu dan Bapak, boleh. Tadi sudah ada video juga ya di pembukaan yang sudah kita saksikan bersama, udah ada sedikit diskusi. Nah, ini salah satu pertanyaan yang kemarin muncul ya, yang tadi. Oh iya, kalau ada yang masih belum mengisi link registrasi, boleh sambil isi link registrasinya ya. Tidak akan mengganggu citra Ibu dan Bapak gitu ya, itu cuma untuk melihat pengetahuan awalnya seperti apa. Nah, ini kita bongkar, kita bahas satu-satu. Ya, ternyata data di Riskesdas di Indonesia itu memang tergambar ya dari apa yang Ibu dan Bapak jawab dari beberapa pertanyaan, itu hanya sedikit pertanyaan. Kalau di Riskesdas itu data yang diambil itu ada 24 butir pertanyaan, dan kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang tidak tahu sama sekali, yang warnanya biru muda paling bawah, kemudian yang kuning itu yang benarnya, jawaban benarnya 0 sampai 7. Nah, kalau di kita kan pertanyaannya hanya 10 ya, kalau mereka sampai 24 pertanyaan. Jadi pertanyaannya komprehensif. Kemudian yang benarnya 8 sampai 15 itu yang warna hijau, tadi yang 0 sampai 7 warna kuning, dan yang paling atas biru tua dongker ya atau hitam itu yang benarnya paling banyak 16 sampai 24. Dan ternyata yang benarnya 16 sampai 24 itu angkanya hanya 1%. Yang tidak tahu sama sekali itu 2%. Lainnya itu yang paling banyak yang benarnya 0 sampai 7. Jadi pengetahuannya sedikit ya, tidak sampai separuh dari informasi yang harusnya diketahui. Informasi komprehensif itu terdiri dari beberapa pertanyaan terkait pertanyaan umum HIV, jadi konsep dasar, kemudian cara penularan dan cara pencegahan, kemudian cara pemeriksaan HIV. Gitu ya. Ini data nasional nih, Riskesdas tahun 2018, Riskesdas terakhir. Nah, kemudian di dunia itu ya, UNAIDS itu memberikan target yang ambisius ya, target yang ambisius
Kemudian dari target sebelumnya itu 90% orang yang harusnya dapat tahu tentang status HIV dirinya. Orang yang positif itu harus tahu gitu ya. Targetnya 95%. Awalnya itu targetnya 90 pada tahun 2018 ya ke bawah ya. Kemudian dibuat target yang ambisius yang baru gitu ya. Kemudian dievaluasi lagi, dinaikkan lagi targetnya jadi 95%. Jadi diharapkan mereka itu yang HIV positif harus tahu statusnya dulu. Itu harus 95%. Kemudian dari mereka yang tahu status HIV-nya itu harus 95% di treatment, dikasih ARV ya. Ibu dan Bapak mungkin sudah tahu ya, ARV itu atau antiretroviral itu bukan obat yang menghilangkan virus, tapi fungsinya itu menekan jumlah virus ya. Tapi syaratnya dia harus dikonsumsi teratur, rutin setiap hari. Mirip seperti obat TB ya, obat TBC itu juga diminum setiap hari di waktu yang sama ya, jam yang sama setiap hari. Tetapi kalau TBC kan ada berhentinya. Kalau HIV, ARV itu tidak berhenti, jadi diteruskan. Pada beberapa riset kami temukan mereka yang berhenti kemudian muncul sindromnya, muncul gejala-gejalanya, dan itu bisa parah gitu ya gejalanya. Nah, ketika mereka rutin lagi minum dengan berbagai konsekuensi ya, rasanya gitu ya, efek sampingnya, kemudian kecemasan dan seterusnya gitu ya. Di luar dari situasi-situasi psikologis yang lain ya, tekanan, diskriminasi, stigma dan lainnya gitu ya. Nah, itu kemudian kalau mereka rutin mengkonsumsinya bisa menekan jumlah virus. Nah, itu target yang ketiga tuh. Virusnya itu jumlahnya tidak sampai, kalau saking tertekannya sampai tidak terdeteksi. Itu harapannya 95%. Gitu ya. Kenapa harus demikian targetnya? Karena pada tahun 2030 itu target utamanya adalah akhiri AIDS. Jadi end AIDS by 2030. Tahun 2030 itu sudah tidak ada lagi harapannya HIV dan AIDS gitu ya. Atau paling tidak AIDS-nya. Gitu. Nah, bagaimana di Indonesia? Ternyata ini data tahun 2000 sampai tahun 2022 dari pertama ditemukan HIV itu masih jauh ya dari target ya. Kalau kita lihat estimasi ODIF-nya orang dengan HIV itu ada 543.100, kemudian yang tahu statusnya itu 72%. Target kita berapa tadi? 95% ya. Kemudian yang tahu status dan sedang mendapat pengobatan ARV itu lebih rendah lagi, hanya 41% dari target 95%. Nah, target yang berikutnya, orang yang sedang pengobatan ARV, kemudian virusnya tersupresi atau jumlah virusnya itu sangat rendah, itu hanya 14%. Jadi apa ya? Sepertinya targetnya itu terlalu ambisius ya, tapi mau tidak mau hal itu memang menjadi komitmen dari negara-negara yang bergabung di dalam WHO dan UNAIDS ini ya, untuk memberikan target demikian tinggi. Nah, akibatnya apa? Nanti di puskesmas, kalau saya melihatnya ya, di puskesmas, bahkan Kemenkes sendiri gitu ya, itu mencanangkan target yang tidak sesuai gitu ya. Standarnya harusnya 95, 19, 95, tapi ternyata tidak sanggup ya, karena tahu diri nggak sanggup, akhirnya memberikan target yang lebih rendah. Gitu ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah ya, kemudian ini dari data yang UNAIDS, laporan UNAIDS 2022 itu memperlihatkan mana nih populasi berisiko. Jadi kalau HIV dan AIDS kita tahu ada istilah populasi kunci ya. Populasi kunci itu mereka yang risikonya tinggi untuk tertular dan menularkan HIV. Gitu. Yang pertama yang warnanya biru ya, di atas biru muda itu pekerja seks. Kemudian yang sebelah kanannya ya agak ke bawah itu warna orange, penasun atau pengguna narkoba suntik. Ya, kemudian yang warnanya apa ya, antara kuning dengan hijau ya, itu
laki-laki yang gay dan mereka yang melakukan seks sesama laki-laki. Jadi LSL ya kalau di Indonesia namanya. Laki-laki seks dengan laki-laki. Itu yang warnanya kuning atau agak hijau. Kemudian di sebelahnya lagi itu ada transgender. Perempuan yang transgender. Jadi yang mengganti jenis kelaminnya. Nah, ini dipisahkan kelompoknya. Kemudian ada lagi yang warna merah itu adalah kliennya. Klien dari orang yang menjual seks tadi atau pasangan seks dari populasi kunci. Jadi warnanya merah kalau kita lihat itu agak lumayan besar juga ya. Yang sebelah kiri itu global paling kiri, kemudian yang tengah Afrika Sub-Sahara, kemudian sisanya. Nah, kira-kira kita itu kalau kita mau lihat di rest of the world ya, sisanya di luar dari Afrika Sub-Sahara, ini dikelompokkan sendiri karena mereka sangat tinggi dan karakteristiknya khas ya. Kemudian yang warna hijau toska ini populasi yang umum, populasi lainnya. Gitu ya. Kalau di Afrika Sub-Sahara kita lihat tinggi sekali di populasi umum. Ya, jadi kalau di istilah epidemiologi itu sudah menjadi global epidemic. Jadi epideminya itu sudah tidak hanya di populasi kunci, tapi sudah masuk ke populasi general, populasi umum. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin di Indonesia termasuk di dalamnya ini yang rest of the population, ya. Yang paling tinggi itu yang gay tadi, yang LSL. Nah, kalau kita lihat di bawah ini hasil perhitungan perkiraan resikonya ya. Itu ada 35 kali resikonya untuk mereka yang yang menggunakan jarum suntik ya, pengguna narkoba suntik atau di Indonesia namanya penasun. Ya, kemudian yang LSL tadi yang 28 kali. Nah, kalau yang 30 kali ini yang pekerja seks, perempuan yang pekerja seks. Gitu. Yang 14 kali ini yang transgender. Jadi ini yang resiko-resikonya sangat tinggi. Tetapi kalau di Indonesia ya kita melihat perilaku, kita bisa diskusikan nanti ya, perilaku anak-anak ya, anak-anak remaja kita, bahkan mungkin yang masih di SMP gitu ya, di SMA, itu kalau saya lihat ketika kami datang ke puskesmas misalnya ya, itu sudah banyak tuh yang masuk ke dalam kelompok penyuka sesama jenis. Bahkan kalau di wilayah tertentu, itu saya dapat laporan dari guru-guru SD, mereka sudah mendapatkan indikasi bahwa anak SD itu memperlihatkan gejala suka sesama jenis. Jadi memang pada akhirnya mungkin pelajar sebagai populasi umum itu menjadi, dan mahasiswa ya tentunya ya, itu menjadi target berikutnya yang harus tahu nih status HIV dirinya gitu ya, untuk mencegah terjadi penularan. Nah, di pertanyaan berikutnya itu ada tentang bayi itu perlu nggak sih dites gitu ya? Mungkin Ibu dan Bapak jadi merasa pertanyaan yang menjebak gitu ya, karena karena bayi itu kan memang mendapatkan antibodi langsung dari ibunya yang melalui plasenta. Kemudian nanti kalau sudah melahirkan ibunya, maka bayinya itu mendapatkan langsung ASI gitu ya. Maka dia akan mengandung banyak antibodi. Bagaimana dengan HIV? HIV itu bisa berpindah gitu ya dari ibu kepada bayi, dan itu memang resikonya sangat tinggi ya. Itu sebabnya di Indonesia dilakukan program pencegahan dari ibu ke anak namanya PPIA. Kalau di luar secara global itu namanya Prevention Mother to Child Infection. Jadi mencegah infeksi dari ibu ke anaknya. Walaupun sebenarnya si ibu ini bukan salah ibunya gitu ya, tapi apa boleh buat karena ibu yang mengandung gitu kan. Jadi akhirnya dia yang diberikan treatment. Ya, kalau teman-teman lihat, Ibu dan Bapak perhatikan ya, ibu hamil itu di Indonesia wajib tes HIV. Jadi bayinya gimana? Bayinya juga dites. Kalau ibunya HIV, maka bayinya juga dilakukan tes HIV. Ya, jadi dalam periode tertentu beberapa kali. Jadi kalau hasil tes yang pertama misalnya non reaktif, maka bulan kesekian atau beberapa
bulan kemudian, ya sekitar 3 bulan atau 6 bulan kemudian akan dites lagi. Kemudian pada usia berapa, ya berapa tahun itu dites. Kalau semuanya non reaktif, maka dianggap bayi ini, anak ini tidak terpapar HIV dari ibunya. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Asal kalau secara teoritis ibunya minum ARV tadi, ya. Ada istilahnya lagi tuh PrEP ya, profilaksis. Jadi sebelum si bayinya gitu ya, itu dikasih juga obatnya melalui ibu gitu ya. Agak complicated ya, repot ya. Jadi pertanyaannya sudah tahu ya jawabannya ya, apakah bayi perlu dites HIV? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana caranya tadi tuh mencegah lebih lanjut ya penularan dari ibu ke bayi? Pencegahan primer tadi jangan menunggu ibunya hamil gitu ya. Harusnya kan kalau orang mau menikah gitu ya, dia harus dalam kondisi yang sehat walafiat gitu ya. Sehatnya itu lahir batin gitu ya. Termasuk di dalamnya pemeriksaan kesehatan, di dalamnya juga ada HIV gitu ya, infeksi menular seksual yang lain juga, itu pada pasangan yang akan menikah. Jadi laki-laki dan perempuan sama, dua-duanya harus dites. Kalau yang laki-laki mungkin malah lebih jauh lagi, dia harus dites apa istilahnya ya, tes dubur ya. Apakah dia pernah misalnya dimasuki benda gitu ya, atau alat kelamin di dalam duburnya misalnya gitu ya, menjadi resiko tersendiri juga. Ya, jadi sejak perempuan itu masih remaja bahkan kemudian nanti pada saat akan hamil itu sudah dilakukan tindakan pencegahan. Kemudian kalau nanti perempuan ini akan hamil itu diharapkan benar-benar kehamilan yang diinginkan. Jangan sampai kehamilannya tidak direncanakan. Nah, pada perempuan yang sudah HIV positif maka itu menjadi harus ada strateginya. Ya, jadi boleh nggak sih perempuan yang sudah diketahui HIV kemudian dia mau hamil? Boleh nggak? Menurut Ibu dan Bapak, kasih jempol tuh kalau setuju. Jadi sebenarnya boleh saja, tetapi ya itu tadi syaratnya ketika si seseorang itu beresiko untuk terinfeksi, itu ada 4 syarat penularan. Ya, syarat penularan yang pertama itu ada 2 pasangan, exit enter. Jadi ada pintunya, pintu keluar dari orang yang memiliki virus, kemudian pintu masuk ke orang yang akan terinfeksi, gitu ya, exit enter. Kemudian 2 yang berikutnya itu adalah sufisien, jumlahnya harus cukup. Si virus ini kalau jumlahnya terlalu sedikit tidak terdeteksi, ya dianggap tidak beresiko. Kemudian yang satu lagi survive. Jadi si virusnya harus dalam kondisi hidup ya, karena nanti akan terkait nih dengan mitos-mitos gitu ya, akan ada jebakan-jebakan Batman lain nih, informasi-informasi yang salah ya, bahwa orang yang misalnya ya darah menstruasi misalnya gitu ya, kemudian darah atau cairan tubuh yang dimasukkan ke buah-buah kaleng. Kadang-kadang saya terima tuh pesan WhatsApp yang seperti itu ya, zaman-zaman dulu tuh gencar. Padahal itu tidak bisa karena berenang pada saat berenang. Kenapa? Karena virusnya ini tidak bisa bertahan hidup ya dalam tempo sekian menit atau sekian jam di lingkungan yang tidak mendukung. Dia harus berpindah dari luka terbuka satu ke pintu yang berikutnya dalam kondisi hidup gitu ya. Tadi itu prong yang kedua, kemudian prong yang ketiga itu pencegahan dari ibu ke bayinya ketika ibu ini sudah dinyatakan positif. Jadi ini dia peran ARV ya sejak awal. Dan yang berikutnya keluarganya gitu ya, mendukung anak, suami gitu ya, itu mendukung kepada ibu dan anak yang ternyata HIV positif gitu. Bisa nggak sih anaknya kemudian negatif? Ya ternyata banyak anak yang dilahirkan kemudian tidak terdeteksi ya, istilahnya non reaktif HIV. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya secara umum? Nah, ini kita bahas nih resikonya satu-satu. Kita pernah mendengar tentang ABCDE ya. Yang A itu abstinence atau abstinensi atau puasa. Puasa dari apa? Dari seks.
Kalau orang yang tidak melakukan aktivitas seksual, tentu dia sama sekali tidak akan beresiko dong. Ya, jadi harusnya remaja gitu ya, dewasa muda yang itu harus absen seks. Ya. Ini yang selalu kita edukasi kepada anak. Adek, suaranya tadi Bu, putus-putus ya? iya Bu Ade Iya, Bu Eva ya. putus-putus. Iya, putus-putus Bu Ade. Terlempar sepertinya Bu Ade ya. Sinyal. Oh iya, Iya. malah hilang ya. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin nanti masuk Ya, kembali. kita tunggu beberapa menit ya. Atau mungkin Bu Eva bisa dikasih tahu kalau ada yang mau pertanyaan, boleh juga ya dari sekarang nulis di chat ya. Iya, baik Bapak Ibu yang belum selesai ini materinya. Baik, kita lihat Bu Ade. Oh ya, sudah masuk kembali. Ya, saya Ya, matikan dulu ya, izin ya, supaya ya, tidak kehilangan lagi, maaf. Jadi yang pertama tadi abstinensi ya, puasa. Kemudian yang kedua, berlaku saling setia kepada pasangannya. Gitu ya. Kalau sudah ada pasangan, sudah. Ya kalau kita yang muslim tentu yang halal ya, maunya yang halal. Karena kalau di kesehatan itu ada istilahnya seks beresiko, ya. Jadi tidak memperhitungkan halal haram. Kalau dalam agama itu kan halal haram gitu ya. Kalau di kesehatan itu ada sehat tidak sehat atau resiko tidak beresiko gitu. Nah, keduanya kan harus terpenuhi gitu ya harapannya. Kemudian yang berikutnya penggunaan kondom. Kondom itu digunakan ketika melakukan hubungan seksual yang beresiko. Ya, beresiko bagaimana ya? Tadi misalnya sudah ada pasangan, sudah menikah nih. Salah satu HIV positif misalnya, atau mungkin juga keduanya HIV positif. Nah, kalau misalnya nih keduanya HIV positif, apakah masih perlu kondom? Nah, jawabannya tetap perlu. Mengapa? Karena bisa terjadi perpindahan virus. Jadi seperti pingpong ya. Virusnya mungkin saja itu strainnya berbeda ya, bisa jadi ya. Atau mungkin viral load-nya berbeda. Ya, pada orang yang satu dengan yang lainnya, pada pasangannya itu ya kalau dua-duanya HIV maka tetap diperlukan kondom. Kalau mereka ingin punya anak, nah itu baru dilakukan treatment tertentu sehingga mereka bisa istrinya tuh bisa hamil ya, tentu nggak pakai kondom ya kalau untuk hamil ya. Nah itu baru diharapkan tetap bisa menjalani kehamilan sampai persalinan dan pemberian ASI dengan sehat, dengan normal. Kemudian yang D berikutnya itu don't do drugs ya, jangan menggunakan narkoba khususnya yang suntik ya. Tetapi permasalahan berikutnya, mereka yang menggunakan narkoba itu biasanya memang bergerombol ya, bersama-sama menggunakannya. Jadi sangat memungkinkan, ini sangat cepat, makanya tadi resikonya paling tinggi, paling gampang berpindah virusnya. Dan pada saat mereka menggunakan narkoba suntik, itu pengguna, kalau teman-teman perhatikan ya, cara mereka menyuntikkan narkoba itu tidak seperti dokter atau perawat atau bidan memberikan obat ya, dikeluarkan, kemudian dicabut jarum suntik dan selesai, melainkan mereka menarik ya, memompa darahnya itu masuk ke dalam tabung, gitu ya, baru dikocok. Jadi keluar masuk dari tabung, didorong dan ditarik pompanya itu, sehingga tentu darah akan nyangkut tuh di dinding-dindingnya alat-alat suntik itu sampai ke jarum gitu ya. Jadi ketika digunakan oleh orang lain maka mereka menjadi sangat berisiko. Resiko yang lain apa? Ketika mereka menggunakan narkoba sangat mungkin terjadi kehilangan kesadaran. Maka ketika diberikan, dulu pernah ada program pemberian jarum suntik gratis ya.
LJASS, layanan jarum dan alat suntik steril, itu biasanya diberikan juga bersama dengan kondom. Tapi masalahnya pada saat itu saya melihat bahwa mereka itu tidak membawa ya, tidak mengambil kondomnya, hanya jarum suntiknya, hanya alat suntiknya. Alasannya apa? Karena mereka bilang kalau dia pakai alat suntik itu biasanya yang digunakan itu depresan, gitu kan. Kalau depresan itu biasanya yang mengakibatkan tenang ya, tidak meningkatkan libido, tidak mengakibatkan mereka mau melakukan hubungan seks. Tapi masalahnya ketika mereka melakukannya bersama menggunakan narkoba bersama ya, jenis drug yang mereka gunakan itu bisa berbeda. Jadi kan mereka nggak sadar, nggak tahu kalau ada orang lain yang menggunakan stimulan. Nah, kalau stimulan atau halusinogen itu kan udah nggak bisa tahu tuh. Mereka lagi justru meningkat gitu ya keinginan atau hasrat untuk melakukan aktivitas seksual gitu ya. Jadi tetap ada resiko. Yang terakhir itu education untuk secara secara keseluruhan populasi. Jadi kita kalau bisa lebih dini lebih bagus ya, informasikan sejak awal. Kemudian kalau untuk tenaga kesehatan itu istilahnya menjadi equipment atau APD, alat pelindung diri ya. Untuk dokter bedah misalnya, karena resiko pada cairan tubuh tertentu itu menjadi sangat tinggi. Sebenarnya yang paling tinggi itu di cairan otak dan cairan abdomen, sehingga dokter bedah menjadi sangat berisiko misalnya gitu. Perawat-perawat di ruang bedah misalnya. Ya, walaupun yang lain juga tetap berisiko ya, salah posisi alat suntik meletakkan misalnya gitu. Kemudian di pretest itu ada pertanyaan tentang bayarnya mahal nggak sih? Kemudian di mana sih bisa ngetes gitu ya? Di Indonesia itu ternyata ada yang disebut klinik HIV ya. Klinik HIV itu atau klinik IMS, biasanya di dalamnya ada HIV dan IMS yang lain, itu memberikan layanan gratis untuk pemeriksaan HIV. Ya, terutama tadi tuh untuk pasangan yang menikah, ibu hamil gitu ya, kelompok beresiko tinggi gitu ya. Kemudian orang umum nggak bisa gitu ya, tetap bisa memeriksakan. Kemarin saya malah dapat informasi dari rumah sakit, contoh kita punya ya, Muhammadiyah itu punya jaringan rumah sakit Islam di Jakarta tuh ada 5 ya. Beberapa rumah sakit kita itu nggak ada nih pasien yang datang untuk memeriksakan HIV. Jadi saya malah berpikir harusnya kita bikin training keluar gitu, jadi biar tetap berkoordinasi dengan rumah sakit ya, melaporkan datanya ke rumah sakit, tapi pemeriksaannya itu bisa dilakukan, kalau screening itu bisa dilakukan oleh misalnya mahasiswa yang dilatih untuk jadi konselor misalnya gitu, untuk memudahkan mereka yang ingin melakukan pemeriksaan. Di negara-negara dengan resiko yang tinggi, itu bahkan kepala daerahnya, presidennya, gubernurnya itu periksa HIV, kemudian dia bilang kepada rakyatnya bahwa saya sudah periksa HIV. Kemarin itu tahun lalu di Bekasi saya sudah sempat sounding ya sama PLT-nya Bekasi karena saya tinggal di Bekasi. Pada saat itu sih bilangnya mau gitu ya, tapi ternyata ya kita nggak tahu ya setelah itu jadi apa enggak. Ya, jadi jangan khawatir, pemeriksaannya itu bisa gratis dan bisa tidak hanya di layanan kesehatan tertentu, bukan hanya di layanan kesehatan rujukan, ya, bukan hanya di rumah sakit, tapi bahkan ada di layanan kesehatan dasar ya, di puskesmas. Banyak sekali. Hampir semua puskesmas di Indonesia sudah bisa. Jadi kita sudah tahu ya sekarang siapa yang harus tes HIV, silahkan. Kalau saya tanya ibu dan bapak di sini, ibu dan bapak mau nggak tes HIV sekarang misalnya gitu, atau kita bikin acara nih minggu depan atau bulan depan misalnya gitu ya. Nah kalau misalnya merasa pernah ya ada resiko, kita nggak tahu ya, mungkin ada yang pernah jadi korban pelecehan misalnya gitu ya. Kemudian mereka yang pelaku. Nah, kalau di Indonesia itu ada istilahnya tuh WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Jadi mereka yang ada di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan itu juga sangat berisiko tinggi, gitu ya. Nah, ini dia jawabannya. Yang berisiko terkena HIV. Siapa saja yang berisiko tadi ya, jelas ya perilaku yang berisiko apa saja. Tetapi untuk kepentingan tadi ya, untuk kepentingan program, akhirnya ibu hamil jadi harus periksa. Orang yang mau menikah jadi harus periksa. Nah, pertanyaannya mau nggak ibu hamil Bu? Ya, oke. Kalau misalnya adik-adik nih yang belum menikah, suatu ketika mau menikah, mau nggak diperiksa gitu kan? Termasuk di dalamnya itu periksa HIV gitu.
Karena kemarin saya sering kali tuh tetangga gitu ya atau kerabat saya tuh nanya, ini harus nggak sih pergi periksa mau nikah gitu ya, pemeriksaan sebelum menikah gitu. Terus saya bilang loh, mau sehat apa enggak? Kenapa? Karena kita bisa lihat bukan hanya HIV juga kan, itu komprehensif pemeriksaannya. Supaya tahu status kita tuh seperti apa, pasangan kita seperti apa, dan bisa merencanakan. Kalau misalnya terjadi resiko, kita bisa cegah dari awal, gitu maksudnya. Jadi tidak perlu khawatir. Tes saja jika diperlukan. Nah, demikian presentasinya. Sebelumnya saya perlihatkan ya, ini yang laporan yang 2023 sudah keluar. Ya, jadi lebih update lagi. Tapi kira-kira serupa ya data-datanya, perkembangannya seperti apa gitu ya. Kemudian ini kalau data di Indonesia, Ibu dan Bapak bisa ngecek di SIHA ya, atau browse aja data HIV itu secara rutin setiap 3 bulan akan ada pembaharuan data. Ya, jadi kita bisa ngecek situasi di negara kita itu seperti apa supaya kita bisa antisipasi sendiri. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Eva. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Nur Fadila. Bapak Ibu, barangkali kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau kita simak dulu pemateri kedua sehingga nanti sekaligus kita berdiskusi. Begitu ya Bu Ade? Baik, untuk pemateri yang kedua, tadi Bu Ade sudah menyampaikan bahwa siapa sih yang beresiko tinggi untuk yang bisa terkena HIV/AIDS, bagaimana pencegahannya, ada A, B, C sampai E. Sekarang kita lihat hal-hal tersebut dari sisi agama. Kita persilahkan atau saya persilahkan kepada Pak Dr. Budi Salihin untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Eva yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan topik diskusi kita pada pagi hari ini. Apa yang disampaikan oleh Bu Nur inspiratif dan informatif sekali bagi kita. Dan ini sepertinya masih sedikit orang yang care terkait dengan persoalan ini. Maka webinar ini menjadi penting posisinya karena ada ancaman yang begitu besar untuk masa depan kita, tetapi masih sedikit orang yang care. Dan ini sepertinya bukan topik krusial bagi teman-teman mahasiswa, sehingga ini kurang eye-catching atau kurang seksi lah untuk disimak dan diikuti. Padahal ini mungkin laksana gunung es yang semakin dalam itu sebenarnya semakin besar. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bicara tentang bagaimana hal ini dilihat dalam perspektif Islam, saya ingin sampaikan satu, bahwa dalam konteks HIV/AIDS kami sering berdiskusi karena kami di Bajnas Kabupaten Sumedang dengan salah satu organisasi yang disebut Pita Merah di Sumedang itu, sampai terakhir kami mencoba membantu mereka membuat film yang berjudul Stigma. Itu teman-teman bisa nanti cek di IG-nya Pita Merah Sumedang. Itu ada film yang kita nonton bareng pada waktu itu untuk melihat bagaimana message yang disampaikan melalui film itu terkait dengan penderita HIV/AIDS yang tadi pun sekilas disampaikan terkait dengan anak yang tak berdosa, mereka harus menanggung risiko tersebut. Kalau untuk Sumedang, anak yang terpapar HIV/AIDS itu dari mulai masih bayi dan sekarang ada yang SNU itu sekitar 32 orang. Itu data terakhir dari KPAI yang sebenarnya ini miris gitu. Itu yang terdeteksi ya. Dan yang tak terdeteksi mungkin asumsi saya itu mungkin lebih besar. Dan yang lebih parah itu bukan orang-orang yang di kota. Ternyata anak-anak itu tinggal di tempat-tempat yang kampung lah katakanlah seperti itu dalam konteks
tempat ya. Hal ini sebenarnya kalau kita cari dan telusuri pokok persoalannya agak berat juga. Karena HIV/AIDS ini akan terkait dengan LGBT, terkait dengan narkoba, terkait dengan drug dan lain sebagainya. Ya, saya pun dapat info nih yang terbaru, misal dalam konteks internasional ya, karena LGBT ini bukan hanya bicara Indonesia, bahkan luas dalam konteks dunia. Diskusi sama adik saya yang beliau sedang pulang mencari data nih, atau mendapatkan data di Indonesia. Di Australia itu ada satu undang-undang yang mungkin mau diterapkan untuk anak sekolah, mungkin SD atau apa ya, di kita ya, setara itu, elementary. Ada satu mata pelajaran yang disebut dengan gender and sexuality. Nah, poinnya di gender and sexuality itu mereka menyamakan antara gender dan sexuality itu. Artinya tidak ada perbedaan apakah dia transgender, laki-laki atau perempuan. Yang penting sama saja. Nah, ini kontroversi kebijakan pendidikan di sana, dan banyak penolakan terjadi. Bukan hanya dari kalangan Muslim, yang non-Muslim pun menolak karena mereka tahu betul gitu resiko untuk anak-anak. Tapi karena mereka dengan argumentasi human right dan seterusnya ini terus disampaikan, dan mereka mengatakan kita kan demokrasi ya, silakan anak-anak pilih. Kemudian argumentasinya adalah anak-anak bukan fase untuk memilih, mereka adalah tahapan yang dimana mereka bukan pilihan, kecuali yang sudah dewasa mungkin bisa pilihan. Nah, ini dalam konteks nasional internasional yang saya diskusi dengan adik pada waktu yang lalu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini kait-mengkait ya persoalan HIV/AIDS ini dengan berbagai macam hal. Nah, lalu bagaimana Islam memandang? Sebenarnya saya berikan dua split dulu. Yang pertama dari sisi pencegahan. Yang kedua dari sisi kalau dalam konteks kesehatan ada istilah mengobati. Kita sering mendengar mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, pertama Bapak Ibu sekalian, agama itu fungsinya dalam apa ya, politik misalnya hari ini masih bersifat moral. Agama itu seruannya seruan moral. Bagaimana memperkuat keimanan dan seterusnya. Jadi bukan atau belum agama di breakdown menjadi sebuah kebijakan yang dihukum. Nah, jadi dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa semua agama sudah bisa dipastikan menyerukan tentang moralitas ini. Tinggalkan hal-hal yang buruk, kerjakan yang baik. Saya kira itu menjadi sebuah rumusan besar dalam sebuah konsep agama. Nah, terutama Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas, ini akan memberikan satu kontribusi bagi kita untuk melihat bagaimana aturan main dalam berkehidupan ini bisa jelas. Nah, saya coba akan turunkan dulu dalam konsep universal tentang Islam. Kita paham Islam itu, Bapak Ibu sekalian, ya dia sebagai sebuah nama agama, the name of the religion, dan dia pun adalah definition of religion. Ini uniknya Islam itu begitu. Dia nama agama dan dia pun definisi dari agama itu. Maksudnya apa? Islam itu substansinya adalah inqiyad, yakni keberpatuhan, berserah diri. Dan makna dari Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada orang yang kepada zat yang membuat agama itu dan menciptakan kita. Berserah diri kepada aturannya dan seterusnya. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika kita berserah diri secara totalitas, maka akan meraih salam atau keselamatan. Selamat itu bukan hanya bicara terbebas dari kejahatan, terbebas dari penyakit dan seterusnya. Selamat itu ya bisa dimaknai kesuksesan. Ketika kita meraih gelar dokter misalnya, ya orang-orang mengatakan selamat ya, berarti kan kesuksesan. Bahkan tingkat kesuksesan tertinggi ketika kita masuk surga,
kata-kata yang pertama Allah sampaikan adalah salam. Bisa dilihat di Quran surah Yasin ya. Salam qalam rabbir rahim. Itu kalau dalam bahasa Sunda mungkin wilujeng sumbing, di tempat yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan. Kalau bahasa Jawanya sugeng rawu. Mungkin seperti itu. Nah, jadi itulah Islam. Jadi kata kuncinya kalau Anda ingin selamat, bahagia, sukses, masuklah Islam secara total. Dan Anda akan dijamin untuk mendapatkan keselamatan itu. Nah Bapak Ibu sekalian, jika poin ini kita pegang, kemudian kita turunkan dengan aturan yang disebut dengan perintah dan larangan, maka kita akan terbebas dan terselamatkan. Tetapi karena ini dilanggar, maka akhirnya terjadi seperti ini. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita ada konsep perintah dan ada konsep larangan. Nah, kalau dalam perintah, kita diajarkan untuk mengerjakan perintah itu sekemampuan kita. Atau gradual ya, bertahap. Tetapi kalau urusan larangan, tinggalkan semuanya. Jadi tidak ada istilah, tinggalkan larangan itu ya sekemampuan kita. Larangan itu harus all out kita tinggal. Tidak ada kata-kata basa-basi dalam larangan. Nah ini punya dampak nanti dalam hal misal nih, kalau misal anak minum minuman keras yang banyaklah dikit aja untuk menghangatkan badan aja dulu. Nah itu kan Islam dari awal sudah bilang Anda tinggalkan larangan itu enggak bagian-bagian kecil pun nggak boleh. Karena akan berdampak nanti. Mulai ya setengah gelas. Sepertinya saya kuat deh. Sepertinya ada sensasi berbeda nih. Coba 1 gelas dan seterusnya. Makanya Islam cut. Gitu kan? Sama sekali. Nah, yang kedua, ini soal perintah dan larangan. Ada kaidah kalau kita memahami Al-Quran. Ada kaidah, kalau ada perintah di Quran, pasti ada jaminan di balik itu semua. Kalau ada larangan di Quran, pasti ada ancaman di balik itu semua. Ini sudah menjadi satu kaidah yang perlu kita pegang sebagai seorang muslim, bahwa Quran mengatakan lakukan ini, pasti di balik itu ada jaminan. Makanya awali dengan keyakinan. Kalau itu diperintah Allah, lakukan. Karena ada jaminan. Seperti mau nikah nih, ada persoalan di sisi ekonomi. Itu dijamin Allah. Kalau Anda belum nikah karena persoalan ekonomi, aku yang akan memberikan kekayaan kepada Anda. Sampai seperti itu. Artinya apa? Jaminan ketika ketaatan dilakukan, maka Allah akan hadir untuk memberikan jaminan itu. Nah, ancaman ketika dia melanggar perintah Allah, Allah siapkan. Coba bayangkan Bapak sekalian, hari ini sehebat apapun teknologi, belum ditemukan obat HIV/AIDS. Kenapa? Ini kan sudah diancam oleh Allah. Bahkan dalam konteks HIV/AIDS, terkait dengan zina misalnya, ya Bapak Ibu sekalian, ini menarik nih. Allah katakan di Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ini kalau nggak paham ushul fikih, mungkin argumentasinya yang dilarang itu mendekatinya, katanya. Padahal ini maksudnya pendekatannya adalah al-aulawiyah. Al-aulawiyat itu artinya mendekatinya saja sudah tidak boleh. Apalagi melakukan. Nah ini hal yang Islam luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka dari hal ini nanti saya coba turunkan di kaidah-kaidah praktis ya. Seperti ada sadduz zari'ah, bagaimana kita mengendalikan, menutup jalan-jalan untuk lahirnya hal-hal yang enggak baik. Nah itu poin yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Ya ini perintah itu pasti ada jaminan dari Allah. Dan ketika ada larangan, pasti ada ancaman dari Allah. Apapun itu, bukan dalam konteks HIV/AIDS saja. Semua hal, tatanan sosial kita, tatanan ekonomi, dan seterusnya. Kalau Anda melakukan atau melaksanakan apa yang dilarang, di situ ada ancaman yang siap. Bukan hanya konteks surga neraka saja Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan pun akan seperti itu. Yang ketiga ini dalam konteks perintah dan larangan, Islam pun sudah menampilkan bagaimana kisah-kisah kaum terdahulu. Kita bisa tahu bagaimana kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam.
istri dan anaknya, bagaimana mereka terhubung dengan hubungan seksual bebas dan seterusnya, dan Allah azab mereka. Bagaimana kaum Sodom, ya, kaum Lut, mereka di bumi hanguskan. Sampai sekarang puing-puingnya dimunculkan oleh Allah sebagai sebuah peringatan. Nah, hal-hal ini di dalam sejarah agama kita sudah diberikan dengan tegas dan jelas. Pertanyaannya, kenapa harus dimunculkan puing-puingnya, sejarahnya disampaikan? Meskipun sejarah itu bahasa Arab ya, dari syajarah. Syajarah itu pohon. Di pohon itu yang paling penting adalah samarah, buahnya. Ada buah dari sejarah itu yang bisa kita ambil. Bisa jadi sejarah itu akan terulang. Maka diperlihatkan kepada kita. Dulu orang-orang yang melakukan atau melanggar agama, nih kami bumi hanguskan. Kelak kalau ini terjadi lagi, bisa jadi ini akan terjadi terulang bumi hangusnya itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ambil highlight-nya saja ya dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Quran itu ada dua konsep terkait dengan larangan. Pertama ada fahsyun. Kita sering mendengar fahsya ya, jamak dari fahsyun itu. Kemudian ada mungkar. Ada mungkar. Jadi itu di apa? Dua kata ini disebut di Quran. Bahkan kalau terkait dengan sholat, inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, fahsyun itu apa? Kalau lihat indikator yang disebut Quran, fahsyun itu sering beririsan dengan zina, dengan cabul, hal-hal yang terkait dengan penyimpangan seksual, itu fahsyun. Meskipun kalau kita lihat secara semantik, bahwa fahsyun itu hal-hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap wahyu. Nah, kalau mungkar, hal-hal yang terkait dengan akal sehat, dalam arti menolak atau melanggar dari akal yang sehat. Karena mungkar secara bahasa artinya adalah diingkari. Diingkari oleh apa? Diingkari oleh hati, diingkari oleh akal sehat. Sehingga selalu opposite dari mungkar itu adalah ma'ruf. Kalau ma'ruf sesuatu yang sudah dikenal. Nah, fahsyun ini Bapak Ibu sekalian, yang salah satu irisannya adalah dengan hal-hal yang keji, yang terkait dengan nafsu syahwat ya, seperti zina dan lain sebagainya. Ini sudah disebutkan dalam Quran, dan ini akan berdampak buruk. Kalau kita kembali ke kaidah tadi, kalau ini dilanggar, maka akan lahir ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kaidah-kaidah hukum kita mendapatkan beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan maqasidus syariah atau maqasidus syar'iyyah. Tujuan-tujuan hukum ketika Allah membuat hukum itu sendiri. Salah satunya adalah ada yang disebut dengan hifzun nasal, memelihara keturunan. Mengapa hubungan bebas ini, misal yang akan berdampak kepada HIV/AIDS, dilarang dalam Islam? Karena dia akan merusak keturunan yang sah, yang benar. Yang kedua, ada hifzul akal. Ini maqasid syariah yang relevansinya dengan kajian kita ya. Ada hifzul akal. Akal kita pun harus sehat. Harus sehat. Ada penelitian yang menyebut bahwa ketika orang terobsesi dengan seksual, ini tidak jauh beda dengan orang yang terbiasa dengan minuman keras. Maka akalnya sudah tidak sehat lagi. Jadi dua hal ini perlu kita jaga. Turunan kita, akal kita, bahkan bisa berdampak ke hifzun nafs, memelihara diri kita. Bagaimana kita terselamatkan dan seterusnya. Apalagi kalau sudah bicara agama dan seterusnya. Artinya dari sisi maqasidus syariah sudah jelas. Tanpa orang mengenal dalil Al-Quran, tanpa mengenal dalil hadis, kalau sudah mengenal dia harus selamat dirinya, selamat akalnya, selamat keturunannya, itu sudah syariah. Itu sudah syariah. Nah, oleh karena itu, ini yang saya sebut di awal, bahwa moral itu menjadi penting. Moral itu jadi penting. Kalau meminjam istilah Bu Rika ini misalnya, ada yang disebut dengan karakter moral. Kan karakter itu ada dua ya. Dalam dunia pendidikan ada karakter moral, karakter kinerja. Dua karakter ini bukan hanya bicara konteks Indonesia. Ini sudah menjadi isu internasional. Bahwa kita kemanapun harus membawa dua karakter ini. Kita punya moral, iman, Islam. Kita punya moral, bagaimana kita ikhlas, bekerja, dan seterusnya. Dan kita pun punya
karakter kinerja. Nah, setelah punya karakter baru kita punya kompetensi, literasi, dan seterusnya. Saya kira ini menjadi bekal penting untuk kehidupan kita dimanapun kita berada. Kemudian ada kaidah yang tadi saya singgung sedikit, sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu adalah menutup pintu-pintu yang berpotensi terjadinya hal-hal yang kita diskusikan hari ini seperti HIV. Makanya LGBT ini bukan persoalan human right bagi kita. Justru ada human right yang tersakiti ketika human right ini dibela, gitu loh. Makanya kadang dunia ini terbalik juga ya. Ketika bulan puasa ini, Bu Dr. Eva, ada orang yang nggak berpuasa, kita yang puasa, mereka bilang hormati dong yang tak puasa. Ini saya jadi bingung ini. Harusnya kan bulan puasa itu bulannya orang berpuasa. Makanya hormatinya orang yang berpuasa. Bukan dihormati orang yang tak berpuasa. Tapi mereka bilang ini hak asasi kita. Aduh. Nah, hari ini kayaknya gitu. Orang-orang di LGBT saya pernah baca obrolannya itu. Mungkin hari ini kita disebut nyeleneh atau abnormal gitu kan. Karena mayoritasnya ya yang tidak LGBT. Kalau dunianya sudah terbalik, yang mayoritas LGBT, justru yang tidak LGBT yang tak normal. Mungkin inilah hal yang perlu kita jaga gitu kan, hal yang perlu kita jaga. Karena kan mungkin ini terpaparnya dari pergaulan dan seterusnya ya, Bu Nur ya. Di Sumedang juga ya data-data yang muncul, anak-anak yang terlibat itu, subhanallah. Subhanallah. Ini baru saja saya ngobrol juga dengan adik saya. Punya teman yang temannya itu punya saudara perempuan. Dia stres. Kenapa? Karena menyukai sesama perempuan. Sampai diikat karena subhanallah ini hal-hal yang mengerikan sebenarnya kalau sudah terjadi. Mungkin kalau tidak terjadi ke kita atau ke keluarga mungkin ya biasa-biasa saja gitu. Ternyata ini menguntit kita gitu loh. Menguntit kita, ada di sekeliling kita. Makanya perlu tindakan preventif ini, perlu tindakan sadduz zari'ah. Dan terakhir barangkali di konsep kita ada kaidah la darara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri kita dan kita pun tidak boleh membahayakan orang lain. Sehingga Islam itu sangat luar biasa memprotek kita. Sehingga sedikit aja kita melukai diri kita secara sengaja itu nggak boleh tanpa tujuan. Ini sebenarnya bicara moral yang mudah-mudahan bisa menjaga kita untuk memprotek kita. Jadi pencegahan. Nah problemnya adalah kalau sudah terjadi bagaimana? Ini. Nah, agama kita menyebutkan kalau sudah terjadi perbuatan kesalahan, dosa dan sebagainya, dan keburukan lainnya, maka solusinya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu secara bahasa artinya tabayatubu taubatan ay al-inna, kembali dalam konteks perhatikanlah apa yang sudah agama sarankan. Di breakdown secara ilmiah menjadi sebuah kesehatan dan seterusnya. Karena ya kalau sudah ada kan dosa itu ketika bertaubat salah satu kuncinya ada penyesalan. Ketika dia menyesal berbuat kesalahan sudah terjadi ini, maka dia harus memfollow up atau menindaklanjuti penyesalannya itu dengan cara sikap agar tidak membahayakan orang lain. Dan pada dasarnya ini hal-hal yang menjadi garis besar di dalam agama kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Saya kira pandangan umum dalam perspektif Islam terkait konteks diskusi kita itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pegangan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Budi Solihin telah memaparkan. Saya ambil kesimpulan bahwa memang apa yang dipaparkan oleh Bu Ade tadi, hal ini bisa dicegah oleh kita mematuhi ada larangan dan ada perintah ya. Kalau mengikuti perintah otomatis tidak akan tertular HIV karena kalau saya lihat tadi apa saja sih yang bisa menyebabkan, yaitu hal-hal yang mungkin sangat dilarang oleh agama gitu. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan 1 sampai 3 pertanyaan terlebih dahulu, atau saya lihat dulu yang di kolom chat ada satu
Ini dari Bu Eni. Saya bacakan Pak Budi dan Bu Nur Fadila. Bagaimana menghadapi propaganda LGBT yang semakin gencar dan media yang justru banyak menampilkan kaum LGBT sebagai host atau bintang. Nah, Bu Ade, bagaimana? Silakan langsung menanggapi. Memang belum ada lagi. Silakan. Oke, saya dulu ya. Makasih Bu Eva, Ibu Edi, terima kasih pertanyaannya. Benar sekali ya, kita melihat banyak sekali orang yang mengkampanyekan ya dalam tanda petik ya LGBT ini. Tapi sebenarnya kalau saya lihat, ini contoh ya, kita perlu terus-menerus ya, kita perang nih jadinya. Kita kan jadi jangan kalah gitu loh, jangan kalah dengan mereka. Ini contoh di sosial media itu akhirnya saya bikin juga tuh Instagram, TikTok dan lain-lain gitu ya. Kemudian saya post di sini misalnya apa sih, gimana sih orang LGBT itu seperti apa gitu ya. Ini contoh ketika saya berangkat ke kampus naik kereta ya. Pagi-pagi udah ada loh yang kayak begini, anak-anak yang masih kalau saya lihat mungkin mereka masih sekolah nih, masih usia sekolah gitu ya. Duduk nempel-nempel, pegang-pegangan gitu ya. Terus ini posisinya tuh di tempat ini kursi kursi KRL. prioritas. Ya, di KRL yang kursi prioritas ya. Kalau ibu-ibu yang suka ini kan terang-terangan gitu loh. Jadi kita bisa apa gitu ya. Kalau saya sih pada saat itu saya tidak menegur langsung, tapi saya lihat, perhatikan gitu. Kemudian mungkin mereka merasa ini juga ya akhirnya gitu ya. Merasa jengah misalnya. Kemudian kita edukasi kepada anak-anak kita jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian ada beberapa hal yang ketika saya lakukan itu saya record, saya rekam. Kan kalau misalnya kita melakukan riset itu kan ada ini ya, ada etika ya, tidak boleh diperlihatkan data orangnya misalnya gitu ya. Nah, terus saya ganti dengan gambaran yang lain. Jadi pakai gambarnya yang lain tapi dengarkan dulu ya. Keluarga tahu tentang mulai tahu itu 4 tahun karena saya sudah Bapak mohon maaf suaranya sebentar. Bahasa kita sudah reaktif itu sejak tahun 2016. Suara siapa ini ya? Ini rekamannya. Jadi saat itu ceritanya orang HIV. Nah, mungkin anak remaja masih bandel. Pada saat kerjaan habis mabok, nggak kuat nahan apa yang ada di dalam hati segala perasaan. Akhirnya coba ungkapin lah ke Mas, sebenarnya aku ini bla 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 aja sampai selesai beres semua. Di situ akhirnya Mama juga menerima. Kayak gini kamu harus ngomong karena Mama juga salah satu kader di puskesmas. Oke, ya jadi alhamdulillah nyari sih udah dapat. Keluarga juga udah tahu. Itu menggambarkan betapa ini anak masih muda Bu. Jadi waktu saya datang ke satu puskesmas itu di Bogor ya, di daerah Bogor. Kemudian kita mengumpulkan karena ada klinik HIV-nya gitu kan di situ, kemudian kita ketemuan. Ini permintaannya mereka. Jadi mereka minta supaya kita melakukan intervensi untuk membantu mereka mengendalikan perasaannya gitu. Jadi mengendalikan emosinya gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita datang kemudian kita menggali apa sih yang terjadi pada mereka. Kita nanya, kenapa sih bagaimana ceritanya waktu kamu positif? Nah, istilahnya mereka tuh tadi tuh ya, pakai istilah posyandu gitu. Itu sebenarnya untuk menghibur diri mereka sendiri. Dan mereka itu di usia yang sangat muda. Kebanyakan usianya 20-an. Bahkan ada yang paling muda itu baru lulus SMK, usianya masih 17 atau 18 tahun dan perempuan. Gitu. Jadi nggak cuma laki-laki. Kebanyakan di antara mereka itu kelompok yang tadi
lelaki seks dengan lelaki terpaparnya ya. Nah kalau yang perempuan ini, kalau saya melihat kok indikasinya serupa ya gitu. Cuma mereka masih ada sebagian yang denial, nggak terima, keluarganya nggak terima, karena beliau itu menganggap bahwa anak ini baik banget, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak keluar, nggak apa gitu ya, nggak kelihatan nakal gitu. Lalu mereka terkenanya tuh, terinfeksinya tuh sebenarnya periksanya tuh TB. Jadi mereka yakin bahwa anak ini hanya TB, nggak ada HIV-nya gitu. Tapi kalau di Indonesia kan gitu ya, TB itu langsung dites HIV. Habis periksa dahak dia tes HIV dan ternyata ada yang positif. Ada beberapa, bukan hanya anak ini yang seperti itu. Gitu. Jadi ya gimana caranya kita mengendalikan propagandanya mereka? Ya kita bikin propaganda kita ya Bu. Kita kampanyekan gitu loh. Masa kita nggak bisa sih bikin seperti halnya mereka bikin Instagram, bikin TikTok, YouTube gitu. Kita bikin juga gitu. Berapapun banyak yang nonton udah nggak peduli. Saya sih nggak peduli berapa banyak yang nonton ya Bu Eva, kita mah like-likean aja terus sama Bu Rika tuh yang paling eksis gitu ya. Saya bilang ke mahasiswa saya, kamu tuh kalau posting-posting misalnya gitu ya, kasih pesan, nggak apa-apa, foto-foto narsis sekarang udah zamannya, nggak apa-apa, tapi kasih pesan. Apa nih pembelajaran hari ini? Saat ini mau posting di mana, tentang apa gitu. Jadi kita kasih tuh sedikit-sedikit, satu-satu aja pesannya gitu, supaya kita tuh menggugah. Kita kan nggak tahu ya, apa dampak gitu ya, apa efek dari apa yang kita katakan, walaupun hanya satu kalimat, kan kalau kata Pak Ustadz Budi, sampaikan walaupun hanya satu ayat, katanya gitu ya. Jadi apa yang kita tahu ya itu kita sampaikan gitu. Kemudian terutama ya buat keluarga terdekat kita. Kita nih misalnya yang apalagi keluarga Muhammadiyah ya, Muhammadiyah, Aisyah, ortopnya banyak banget gitu ya. Mohon maaf, kita saking besarnya organisasi, saya juga melihat ya, nggak semuanya sama pemikirannya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita di MDMC datang ke lokasi bencana, Ibu mohon maaf ya, itu kalau di lingkungan yang pasca bencana, kegiatan seperti itu, kegiatan prostitusi, kegiatan judi, kegiatan narkoba gitu ya. Apalagi kalau rokok itu udah jelas banget itu pada saat situasi bencana. Itu secara terbuka. Kenapa? Karena yang tadinya ada ruang-ruangnya kemudian hancur di Pasigala itu ya, Palu Sigi Donggala dulu yang kena likuifaksi, gempa, tsunami di Lombok, di Krakatau itu di Banten ya. Nah itu tempat-tempat itu ketika saya datang, ya udah mereka bilang sampai sekarang pun masih ada sisa-sisanya gitu. Walaupun mereka sebenarnya tahu kenapa sih bisa terjadi bencana ini. Oh di sini ada loh tempat yang kampung yang isinya seluruhnya penjudi. Ini loh kampung yang seluruh isinya seks gitu. Dan mereka tahu gitu. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain kalau istilahnya mereka. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya masa sih kita nggak bisa ngapa-ngapain? Kalau memang kita nggak bisa ngapa-ngapain kepada mereka, ya kita ngapa-ngapain terhadap diri kita dan keluarga kita gitu kan. Sama loh masalahnya. Anak-anak saya juga awalnya itu dia bilang, Bun, nggak mau kuliah. Masa baru masuk SMA langsung dia bilang udah nggak mau kuliah. Terus yang satu lagi bilang, Bun, mau jadi YouTuber. Terus saya bilang, loh, ini apa-apaan ya? Gitu kan. Saya bilang, nggak apa-apa, mau jadi YouTuber. Tapi apa kontennya? Masa konten game? Masa konten udah gitu gamenya hantu-hantu, gamenya ngeri-ngeri gitu yang bikin mereka ketakutan ke kamar mandi sendiri gitu kan. Ya kan kita mesti melindungi mereka gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit kita mengenali gitu. Kita kenali diri kita kenali anak-anak kita pendekatan yang baik kepada mereka, kemudian kenali potensinya kalau istilah saya gitu ya. Karena apa yang kita punya itu akan hilang kalau kita nggak manfaatkan. Kenapa kita nggak manfaatkan? Karena kita nggak tahu. Kenapa kita bisa sia-siakan itu? Ada dua hal. Yang pertama kitanya nggak tahu potensi kita, yang kedua lingkungannya itu malahan salah asuhan, bukannya mendukung malah mematikan gitu loh, mengubur gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Mungkin itu salah satu yang saya lakukan sih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Ini ada 3 lagi pertanyaan. Pak Dr. Budi mau memberikan tambahan atau masukan, Pak? Saya tambahan ya, Ya, boleh. karena pertanyaan berikutnya sepertinya lebih mengarah ke Bu Nur ya. Iya. Perspektif
kesehatan itu, bagaimana di luar, apakah ini dan itu ya seterusnya. Saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Iya, ya. Propaganda aja Pak. Oke. Saya tambahkan mungkin ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada hadis yang berbunyi man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak care, tidak peduli terhadap persoalan kaum muslimin, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin tersebut. Ini masalah kita. Masalah kalau kita bicara naik bukan hanya muslim ya, masalah umat manusia. Ini relevansi dengan the end of apa tadi ya? Kehancuran dan kepunahan itu ya diambang pintu kalau memang tidak ada perhatian. Jadi awali dengan care dulu. Dengan bahasa agama kita ada kepekaan. Awali dengan kepekaan. Peka terhadap lingkungan kita, peka terhadap siapapun yang itulah. Kalau dalam bahasa agama ada yang disebutnya ghirah. Ghirah dalam arti cemburu. Cemburu. Karena Allah lah yang paling cemburu. Ketika melakukan keburukan, kejelekan, Allah yang paling cemburu. Nah, kita pun harus care about that ya. Pedulilah tentang hal itu. Care, saling mengingatkan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang poin pertama. Poin kedua, ada hadis juga yang berbunyi man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia bagian dari kaum itu. Nah, Rasul itu punya pesan yang jelas bahwa kita harus berbeda dengan kaum yang lain, Yahudi, Nasrani dan selain sebagainya. Ini bukan berarti kita merasa paling baik, bukan. Ini poinnya ada hal-hal yang kadang kita suka mengikuti kalau itu buruk dan sulit mengikuti kalau itu baik, gitulah katakan. Makanya Rasul tegas, kita minum berbedalah dengan kebiasaan orang Yahudi minum. Kalau orang Yahudi yang lain sebagainya kehilangan kecemburuan, istrinya dicium orang dan sebagainya, kita ada kata mahram. Jelas batasannya. Kenapa? Itu kan pendekatan yang menjurus pada hal-hal yang nanti akan menimbulkan problem. Karena hal seperti ini harus kita perhatikan. Jangan ikut seperti kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau kita misal ada Valentine dan seterusnya, kita punya aturan sendirilah. Karena kan di dalamnya saya belum pernah dengar ya ketika 14 Februari itu Valentine orang-orang bersolawat, membaca Quran berjamaah, istighfar, aktivitas itu enggak ada. Kalau Valentine itu loh lah sebuah nama mungkin bisa bermana atau tidak ya. Kalau di dalamnya menjadi hal positif mungkin baik. Tapi jarang itu. Nah ini diperhatikan. Nah yang terakhir di dalam psikologi sosial itu mungkin ada istilah taqamus. Nah ini nih. Taqamus itu orang suka ingin meniru orang lain. Teman suka ingin niru temannya yang lainnya. Dan celakanya penularan yang baik sangat sulit. Penularan yang buruk sangat cepat. Nah ini nih. Makanya kalau misal di hadis disebutkan bahwa kullu maulud yuladu al fitrah fa abawau yuhawidani aw yunasruna aw yumajjisani. Yang disebut abawah ini definisinya bukan hanya orang tua, tapi bisa lingkungannya, lingkungan sekolahnya, lingkungan teman-temannya, bukan hanya lingkungan orang tua. Salah memilih teman, salah dampak yang akan kita dapatkan. Taqamus tadi, saling mempengaruhi. Kan anak sekolah ya, anak saya baru masuk SD. Lihat temennya, Abi, temen teteh itu begini. Teteh mau dong. Nah itu kan taqamus gitu kan. Ya, ada gaya-gaya yang diikut. Coba kalau teman-temannya tidak baik, maka hal-hal seperti itu yang akan diikut. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah kita bicara regulasi dan seterusnya, mudah-mudahan para pimpinan kita care juga tentang hal itu ya. Tidak hanya berkutat bicara politik dan dampak politiknya saja, tapi dampak kemaslahatan untuk umat mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi mereka, sehingga mereka punya keputusan dari pikiran yang jernih untuk kemaslahatan umat. Saya kira itu komentar saya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita kalau bahasa Bu Eva itu propaganda, jadi propagandis yang positif, jadi provokator terhadap kebaikan. Itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Budi.
Bu Ade, karena memang webinar ini sampai jam 11, ini ada 4 pertanyaan lagi, mungkin tidak terlalu panjang supaya semua bisa terjawab. Pertanyaan yang kedua itu dari Reka Ahmalia, bisakah HIV hidup di luar tubuh, Bu? Ya, langsung ya. Jawabannya tadi persyaratannya itu harus survive ya, harus salah satunya. Jadi harus bertahan hidup. Nah, pertanyaannya apakah bisa hidup di luar tubuh? Jadi HIV itu hidupnya di dalam cairan tubuh manusia. Gitu ya. Jadi tidak bisa hidup di luar cairan tubuh manusia. Gitu kira-kira. Setahu saya ya, sepanjang informasi yang saya dapat dari referensi. Baik, Bu Ade. Oke, berarti memang dia di dalam tubuh, bukan seperti TBC yang kalau ada batu kena cipratan kena, bukan ya, Bu. Baik. Droplet. Ya, pertanyaan ketiga, Bu Ade, ini sejauh manakah sistem penularan HIV/AIDS itu, apakah lewat bersentuhan atau kontak fisik langsung dengan orang yang terkena HIV/AIDS akan tertular? Kemudian, apakah penderita HIV/AIDS itu mempunyai kesempatan untuk sembuh? Kan biasanya Bu Ade nih, stigma masyarakat kalau orang terkena AIDS langsung dijauhi, khawatir menular seperti yang, ya itu bagaimana? Silakan Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Eva. Terima kasih Abang Yusuf pertanyaannya. Penularannya itu tadi dijelaskan ada 4 syarat ya. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya tadi itu ya. Jadi exit enter. Nah, pintu keluar masuknya itu luka kan, berarti harus ada luka nih. Nah, lukanya itu harus terbuka dan nempel gitu. Contoh, kalau orang yang ada luka, orang HIV positif ada luka gitu ya, misalnya teriris pisau gitu, kemudian ditolong oleh temannya itu nggak ada luka, nggak apa-apa gitu ya, itu sebenarnya sih tidak tertular. Tetapi masalahnya, ini contoh lagi, ketika misalnya gini, aktivitas seksual itu kan bertingkat ya. Nah, misalnya kalau istilahnya BKKBN itu dulu KNPI, kissing, necking, petting, baru intercourse. Ya, nggak tiba-tiba orang itu intercourse atau melakukan hubungan seksual. Nah, kissing misalnya, kissing itu berciuman. Berciuman itu menularkan enggak gitu. Nah, contoh kalau orang itu misalnya kita ibu-ibu suka mencium anak misalnya gitu ya, ciumlah pipi, biasanya gitu kan ya. Orang tua itu dilarang keras mencium bibir anaknya. Ya, jadi jangan. Orang lain apalagi gitu ya. Jadi kita udah tahu nih ciumnya tuh pipi. Nah, gimana kalau pasangan? Pasangan boleh kan ciumnya sampai dalam misalnya gitu, pasangan yang sudah menikah. Ya, kasus tadi ya, misalnya udah nikah kemudian salah satunya misalnya HIV. Nah, dia itu kalau berciumannya di luar itu tidak ada pertukaran cairan tubuh gitu kan. Tapi masalahnya ketika di mulut misalnya ada gigi yang berlubang, ada gusi yang terluka misalnya, kita bisa nggak tahu, atau habis sikat gigi justru malah terjadi perlukaan misalnya, kita nggak tahu. Jadi itu justru tetap harus dihindari gitu ya. Jadi pertukaran cairan secara langsungnya itu tidak yang misalnya makan bareng gitu ya, terus pinjem gelas misalnya gitu, pinjem piring, pinjem sendok temannya, itu sebenarnya sih tidak ya, karena tidak ada pertukaran cairan secara langsung. Tetapi contoh lain lagi, ada teman saya kemarin jadi narasumber ya dulu waktu zaman awal-awal jadi dosen. Nah, ini orang dengan HIV, dan dia itu artis, jadi dia tuh gitu. Terus dia cerita setelah kita selesai workshop gini, ada tuh pernah kejadian, gue jadi narasumber kata dia gitu kan, jadi narasumber kemudian nginep di hotel. Ada beberapa orang di situ, kemudian dia pas biasa kalau cowok itu kan ada cukur-cukur gitu ya, alat cukurnya itu dia tinggal mandi. Lalu ada temennya yang sekamar itu dia ternyata dia pakai, baru dia kemudian ketika jadi narasumber itu dia bilang bahwa aku Oda, dia bilang gitu kan. Jadi dia open statusnya. Nah, itu orang yang tadi minjem dia langsung pucat gitu kan. Kenapa? Karena si cukuran jenggot itu kan bisa memungkinkan terjadi perlukaan gitu loh, ada darah misalnya tertinggal, kita nggak tahu kan darah kecil gitu ya, nggak tahu.
gitu. Jadi artinya ya hati-hati. Kita nggak bisa lihat orang HIV ini dari penampilan badannya, penampilan luar itu. Bode putus-putus, Bode. Ya. Ya, masih? Oh, ya oke. ya. Jadi bibitnya itu bisa ya. Nah, bibit saya itu Masih putus-putus, Bode, mohon maaf. gimana nih? Anak murid wah, maaf mental. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya sekarang. Sudah terdengarkah? Iya, terdengar, Bode, silakan. Lanjutkan ya. Jadi saya tanya, bagaimana Bibi bisa tahu anak ini HIV? Jadi ternyata ada orang dari puskesmas datang ke sekolahan, lalu bilang, saya mau ketemu dengan anak ini. Kemudian guru-guru jadi kepo kan, kenapa anak ini gitu? Ternyata anak ini nih ibunya pergi jadi TKI ya, atau TKW gitu ya, dan dia tinggal sama neneknya. Anak ini ternyata HIV, dia bilang gitu. Lah kan jadi akhirnya malah terbuka. Jadi artinya yang mengakibatkan terjadi stigma dan diskriminasi itu jangan-jangan malah petugas kesehatan itu sendiri, yang pertama itu. Yang kedua, ada kemungkinan loh mereka itu ada loh di sekitar kita. Ya, di perkampungan itu tiba-tiba jadi ada nih. Terus bagaimana kita melakukan pendidikan, proses pembelajaran? Apakah dia harus diisolasi? Apakah dia boleh bermain dengan temannya gitu kan? Karena masih kelas 1 SD. Lalu saya bilang, ya kalau secara kehidupan pribadi nggak ada masalah gitu kan, tadi penularannya secara khusus. Jadi kita justru harus menjaga supaya anak ini sehat secara fisik dan mental, supaya dia kuat melawan virus yang ada di badannya gitu. Jadi nggak perlu dipisah-pisahkan gitu ya, biasa aja, nggak apa-apa gitu, kecuali kita ya berlebihan tadi gitu ya. Jadi jangan terlalu overprotective gitu ya, malah mengakibatkan anak ini mendapatkan stigma gitu ya. Ada yang terlewat jawabannya? Ya, Sudah ya. berarti tercerahkanlah kesalahpahaman masyarakat banyak selama ini, Bode. Baik, Bode, pertanyaan berikutnya ini dari Andini. Nah, tadi Bode saat paparan pertama mengatakan bahwa anak SD tuh ada yang terdeteksi bahwa mereka sudah gay gitu. Apa yang menjadi faktor, Bu? Anak sekolah dasar tadi udah bisa suka sesama jenis nih. Apakah kurang adanya pola asuhan yang salah mungkin dari kedua orang tua, atau memang dia yang biasa kan akses internet itu sekarang sudah sedemikian mudah. Nah, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab, Bu Ade? Silakan. Terima kasih Kakak Andini. Ya, Bismillah. Jadi manusia itu kan mengalami proses tumbuh kembang ya dari sejak dia lahir, bahkan dari sebelum masih dalam kandungan ya. Istilahnya tuh HPK, 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran. Ya, kehidupan, sorry. Jadi sejak masih dalam kandungan itu sudah berproses. Kalau dalam agama mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan ya, titik-titik kritisnya itu ada di mana. Nah, kalau dalam sisi kesehatan, itu sejak manusia itu dilahirkan, proses perkembangannya terutama ya. Itu kalau fisiknya kan kelihatan ya, percepatan pertumbuhan gitu ya. Tapi proses perkembangan ini yang mengakibatkan orang itu jadi punya perasaan gitu kan. Otaknya itu ada ahli yang menyampaikan bahwa setelah lahir itu jumlah otaknya nggak berubah, udah nggak bisa bertambah lagi. Tapi yang terjadi sampai 2 tahun itu mielinisasi. Jadi sel-sel sarafnya itu berserabut, kemudian dia saling bersambungan gitu ya, membentuk listrik kalau dia happy dan dia belajar. Tapi kalau dia takut, dia sedih, dia marah, itu sambungannya pada putus misalnya gitu. Nah itu anak-anak mulai belajar tuh emosi. Nah periode kritis yang pertama pada usia 3 tahun, Mbak Tita katanya gitu ya. Jadi ada ahli psikologi yang kemudian melihat banyak menemukan kasus gitu ya, anak-anak yang secara tidak sadar mungkin ya orang tuanya itu misalnya kalau di Indonesia kan tidur bareng misalnya gitu ya. Nah itu kemudian melihat apa yang terjadi pada orang tuanya. Contoh ya, contoh kasus. Jadi apalagi gadget gitu.
apa yang yang terjadi sehari-hari itu mungkin lepas dari pengamatan kita. Jadi dia melihat aktivitas yang dilakukan orang, ya namanya orang udah menikah gitu malam-malam, tapi kemudian secara tidak sengaja si anak ini melihat. Kemudian ternyata ingatan itu melekat di badannya, di dalam dirinya, pikirannya, sampai di kemudian hari ketika dia dewasa, dia jadi lesbian. Contoh ya di situ ya. Ketika digali, baru dia tahu, baru si psikolognya itu sadar bahwa ternyata pengalaman itu yang mengakibatkan dia menjadi tidak suka kepada laki-laki, dia maunya akhirnya jadinya sama perempuan. Kenapa? Karena dia melihat laki-laki itu melakukan sesuatu kepada perempuan yang kesannya itu menyakiti. Karena ibunya nih teriak-teriak gitu, ayahnya berada di dekat ibunya dan ibunya teriak-teriak gitu, jadi kayak tersiksa gitu mungkin ya. Pengamatannya dia sebagai seorang anak usia 3 tahun itu contoh. Ya, jadi sepanjang, makanya tadi di video yang awal itu kelihatan pertanyaannya itu pada saat bayi gimana, haknya apa, pada saat batita bagaimana perkembangannya, pada saat balita ya toddler, pada saat SD ini gimana. Jadi ini sepanjang jalan itu. Bagaimana pengaruh gadget? Nah itu dia yang paling banyak pengaruhnya, terutama pada proses perkembangan ya. Itu ada 2, selain gizi, 1, yang kedua tayangan ya, tontonan terutama. Ya, apalagi anak-anak kita sekarang, mohon maaf ya, suka kepada orang itu sejak TK. Ya Bu ya, benar nggak yang punya anak usianya TK? Bu Eva angguk-angguk. Anak SD kelas 2 itu udah dandan, udah cantik, performance. Udah, anak saya yang laki-laki itu kelas 5, kelas 6, itu sibuk ngurusin jambul. Nyisir itu nggak boleh ketinggalan ya, kalau mau sholat itu. Kalau yang anak saya yang SMA udah heboh lagi tuh, pakai sarungnya lama banget, orang udah komat, saya bilang itu ketinggalan ketinggalan apa namanya Al-Fatihah saking ngurusin sarung gitu. Jadi penampilan itu menjadi penting. Itu bukti bahwa apa, dia ingin dilihat menarik. Jadi dari awal itu udah harus memang kita antisipasi. Masalah ketika kita nggak kenal sama diri kita dan nggak kenal sama anak kita. Nah, teman-teman yang masih mahasiswa ya udah itu, kenali diri sendiri, dan lebih jauh lagi nggak bisa mengenali emosi. Kemarin saya datang ke sekolahan tuh, ke SD. Ada beberapa SD dan SMP yang saya datangi, kemudian kita ngajarin kepada anak-anak itu bahwa kalau dia itu misalnya melakukan sesuatu kepada temannya, ada dampaknya. Temannya bisa suka, bisa nggak suka. Kalau kan suka ada anak yang jahil gitu ya. Jadi anak ini dikasih stigma gitu ya, dikasih label sama temennya, ini anak nih paling jahil gitu. Nah itu dia nggak tahu bahwa perilaku dia seperti itu, mengekspresikannya itu mengakibatkan orang lain itu sakit misalnya gitu ya, sakit hati gitu ya, marah misalnya. Tapi kalau dia nggak ekspresikan perasaannya, yang sakit itu dirinya gitu. Nah kita mengajarkan kepada anak itu bagaimana mengekspresikan emosi dan pikiran yang tidak menyakiti diri sendiri dan orang lain misalnya gitu. Bagaimana caranya ya? Tergantung nih si anak ini sukanya apa, bakatnya di mana gitu ya. Nah, itu harus digali gitu. Ada sih tesnya. Makanya saya kemarin melakukan tes secara genetik untuk melihat potensi ya, minat, bakat dan potensi anak itu dengan apa gitu ya. Carilah ya, mahal atau murah itu relatif ya, tergantung dari kesungguhan kita ingin mengenali diri dan anak-anak kita. Begitu mungkin ya, kira-kira. Ya. Mudah-mudahan Terima menjawab. kasih Bu Andini, mudah-mudahan bisa terjawabkan bahwa memang peran orang tua sebenarnya poin penting dari mulai dia balita, batita sampai dia tumbuh dewasa. Baik, Bu Ade tadi izin ada pertanyaan terlewat sepertinya. Nah, untuk penderita HIV/AIDS itu punya kesempatan sembuh nggak, Bu Ade? Oke, ya ini penting ini ditanyakan ya. Jadi gini, definisi sembuh dan sakit ya, sehat, sakit, sembuh menurut orang awam sama di dunia medis itu ternyata berbeda ya Ibu dan Bapak. Jadi kalau orang awam itu berpikir sembuh itu artinya penyakitnya hilang dari badannya gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau orang medis, contoh, pada kasus kanker misalnya, dokter akan bilang istilahnya itu 10 year atau 5 year survival rate. Jadi istilahnya dia itu bertahan hidup dalam 10 tahun atau 5 tahun atau sampai saat ini. Jadi bagi mereka bertahan hidup prestasi gitu. Jadi kalau di kita istilah semua hilang semua
penyakit. Nah, buat orang medis itu tidak gitu ya. Pertama itu dulu yang kita sadari. Nah, sekarang kita mau pakai definisi yang mana? Mau pakai definisi yang kita sebagai orang awam. Orang yang sudah masuk HIV di dalam badannya itu virusnya nggak bisa keluar sama sekali. Maksudnya nggak bisa hilang sama sekali. Virus itu akan tetap ada sampai dia meninggal. Cuma masalahnya virus itu jumlahnya berapa banyak, terdeteksi atau tidak. Makanya tadi istilahnya tuh viral load tersupresi, istilahnya gitu. Jumlah virusnya atau beban virusnya itu tertekan sampai dia tidak bisa manifestasi, istilahnya gitu ya. Tidak keluar gejala, nggak ada gejala. Nah, tidak ada gejala ini bukan berarti dia sembuh, kembali lagi tadi ya. Tetap ada virus di badannya. Kira-kira gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Pokoknya gimana caranya, ibarat orang yang kalau istilahnya penyakit kronis yang lain ya, diabetes, tekanan darah tinggi ya, jantung gitu ya, minum obat seumur hidup segala macam gitu ya. Yang penting penyakitnya itu bisa dikendalikan, istilahnya gitu. Jadi gimana caranya supaya virusnya itu terkendali, dia bisa tetap hidup normal. Bisa nggak sih orang yang HIV itu tetap hidup produktif? Ya buktinya ada tuh atlet yang HIV positif. Zaman dulu ada yang artis gitu ya, penyanyi, pemain film gitu ya. Apapun profesinya, masih bisa tetap produktif. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Bu Dr. Ade. Ya, ternyata penekanan virus itulah yang bisa survive gitu ya, yang supaya dia tidak survive. Dan kalau saya pernah lihat dulu Bu Ade, kalau orang terkena HIV/AIDS tuh ada yang sampai kurus gitu ya Bu Ade ya. Nah, itu mungkin kurang pencegahannya. Baik, pertanyaan. Oke, Bu Eva mungkin Iya, gini, saya klarifikasi lagi ya. Tadi silakan. tadi Salah ya. Gak apa-apa, itu udah benar. Cuman ada yang misalnya nih, contoh ya, tadi menuliskan HIV garis miring AIDS. Kita perlu batasi ya. Kita perlu bedakan. HIV itu kan virusnya. Kita sudah ya. AIDS itu bukan penyakit sebenarnya, dia itu kumpulan gejala. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sebenarnya dia bukan penyakit. Kalau penyakit itu dia ketahuan nih agentnya, kemudian riwayat alamiahnya tuh bagaimana. Misalnya kalau DBD gitu kan, kita tahu nih ini virus dengue. Kemudian dia adanya di nyamuk gitu kan, darah nyamuk. Kemudian si nyamuk yang mengandung darah itu kemudian menghisap darah kita gitu kan, terjadilah masuk gitu ya. Kemudian dalam sekian hari terjadi masa laten. Kemudian muncul gejala sekian hari, kemudian sekian hari gejalanya semakin parah. Sekian hari kalau dia bisa bertahan, dia akan sembuh karena virusnya akan mati sendiri, keluar sendiri. Umumnya penyakit yang disebabkan oleh virus itu self-limiting disease. Sembuh sendiri, kagak diapa-apain juga bisa sembuh. Sebenarnya umumnya seperti itu. Nah, HIV ini kenapa jadi ngeri? Ya itu tadi dengan karakteristik yang mutasi dan sebagainya gitu ya. Ternyata karakteristik yang kita ketahui seperti itu gitu. Jadi AIDS itu bukan penyakit. Kemudian si sindrom tadi tuh, sindromnya itu bisa macam-macam. Sindrom itu muncul ketika seseorang sudah dalam tahap AIDS, apa istilahnya tuh ya, fase ya, apa namanya, kalau orang kanker stadium gitu ya, ada stadium 1, 2, 3, 4 gitu. 1 juga ABCD gitu. Nah itu ukurannya bagaimana? Ukurannya dari jumlah virus biasanya, viral load-nya. 1, yang kedua dari CD4. Jadi di sel darah putih kita itu ibarat tentara ya di badan kita. Kalau kita jadi negara, ini si sel darah putih itu tentaranya. Jumlah CD4-nya itu pasti akan berbanding terbalik dengan jumlah virusnya. Kalau virusnya tinggi, viral load-nya pasti udah turun. Jadi makin tinggi jumlah virus, viral load-nya tinggi tadi, kemudian CD4-nya itu rendah, nah itu stadiumnya makin tinggi. Itu sudah mendekati penyakitnya semakin parah gitu, mendekati kalau ya mungkin kematian gitu. Tapi belum tentu juga orang yang sudah misalnya di stadium 4 itu pasti mati, belum tentu juga. Ada juga yang kemudian terjadi, saya lihat sendiri itu orang yang tadi Bu Eva gambarkan ya, aduh udah celong, udah nggak ada daging, kayaknya udah tinggal tulang sama kulit aja gitu ya. Tapi ternyata dia masih bisa kelihatannya bertahan dan kemudian bisa kerja lagi. Kira-kira demikian.
Maaf ya, jadi Ya, ribet ya. ya, ternyata banyak sekali hal yang ya kita tidak tahu. Baik, pertanyaan terakhir sepertinya Bu Ade ini bisa dibahas oleh Bu Ade dan Pak Budi ya. Karena memang ini pertanyaan tentang di kalangan pesantren nih. Banyak pelecehan seksual mungkin yang terjadi di pesantren sehingga mencoreng pendidikan pesantren. Bahkan katanya ada beberapa kasus orang tua menjadi khawatir menitipkan anak mereka di pondok pesantren. Nah, apakah hal ini perlu juga ditanamkan tentang pemahaman dan sosialisasi tentang HIV dan AIDS ini, Bu Ade? Silakan. Pak Budi dulu kali ini ahlinya. Ya, Pak Nanti Budi saya boleh, Pak Budi. nambahin. Ya, Mana? tentang pesantren, Pak Budi. Kenapa orang yang banyak paham agama di kalangan pesantren justru di sana banyak terindikasi hal-hal yang, ya mohon maaf, mungkin penyimpangan dan sebagainya. Silakan, Pak Budi. Oke, terima kasih. Sebenarnya Bapak Ibu, Islam itu sangat tahu potensi baik dan buruk manusia. Karena Allah yang menciptakannya. Potensi seksualitas itu fitrah. Sehingga tidak dibatasi dalam konteks untuk menyalurkan potensi itu. Makanya Islam mengarahkan. Pertama, misal ada hadis yang memberikan iklan ya, atau iklan ya bagi semua orang yang sudah siap menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'tum minkum al-ba'at falyatajawwaz. Wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah siap untuk menikah, maka segeralah menikah. Bahkan hadis lain menyebut jika anak perempuanmu sudah bersama laki-laki dan sudah di screeningnya sama orang tuanya, seleksi. Makanya jangan ditunggu lama, segera dinikahkan. Ada hadis juga yang menyebut misal ada beberapa hal yang harus disegerakan ketika mayat sudah menjadi atau sudah diurus, segera kuburkan. Sholat ketika komat segera tegakkan, dan anak perempuan segera nikahkan. Hal seperti ini menjadi bagi orang-orang berakal ini harus dibaca dengan baik. Potensi ini tidak bisa dipagari dengan marah, tidak bisa dipagari dengan nasihat, tidak bisa dipagari dengan hal-hal kecuali disalurkan secara halal. Maka nikahkan. Bikin aturan. Kalaupun ada, maka ada bahasa Quran itu abghadul basar, menundukkan pandangan. Karena mulai dari pandangan itu berawal dari mata, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan agar terkondisikan dengan baik. Nah, ini perlu sensitivitas dari lingkungan. Jadi memang idealnya kalau institusi pendidikan, apalagi pesantren, ya bisa lebih terkendali. Tapi sekali lagi, itu dua hal yang berbeda antara potensi seksual, gitu kan, dengan agama dan seterusnya. Kalau kita kan misal di Islam, orang agar menekan nafsu seksualnya bukan dinasihati, bukan diruqyah, tapi disuruh puasa gitu loh. Pertanyaannya mengapa harus puasa? Karena kan ada dorongan-dorongan yang sifatnya naluriyah, kemudian syahwat yang terlahir dari libido dan seterusnya. Kalau dengan puasa itu bisa tertekan. Artinya apa? Ini sebetulnya hal-hal yang universal. Batasan-batasan keagamaan itu batasan idealisme saja, sehingga diarahkan nih harus begini begitu. Jadi sekali lagi kejahatan itu memang potensi. Oleh karena itu kita harus paham tentang potensi itu sehingga bisa disalurkan sesuai dengan yang seharusnya. Terakhir saya ingin katakan bahwa Islam itu menarik. Menikah itu justru dimotivasi. Bagi teman-teman nih yang masih kuliah, tidak ada istilah alasan kenapa belum menikah, masih kuliah, nggak ada. Itu nggak nyambung alasan itu. Nah, potensi tadi sudah dekat dan membahayakan kita, maka segeralah menikah. Sehingga dalam fikih itu menikah itu kan hukum asalnya mubah nih.
Nah, dari mubah atau kebolehan ini bisa berubah tergantung indikasi yang muncul. Kalau indikasinya kuat bahwa dia sulit mengendalikan, bergeser hukumnya. Ya kan? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Taghayyur ahkam bitaghayyur amkina wal azmina wal ahwal wa niyah. Jadi berubah hukumnya nih. Dari mulai mubah atau boleh bergeser menjadi wajib. Gitu loh. Nah, nafkah sudah punya, harta ada, tapi sepertinya dia masih mengendalikan dirinya mampu nih. Itu sunnah bagi dia. Ya kan? Saya nyoba aja deh nikahnya. Kalau bahagia dilanjut, kalau enggak ya mungkin cari yang lain. Itu haram. Jadi Islam itu Masya Allah tabarakallah. Makanya tadi itu di awal saya sebut, kalau kita benar-benar berislam, totalitas menyerahkan diri kepada aturan Allah, kita akan selamat dan bahagia. Saya kira respon saya itu saja ya Bu Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini mungkin pesan saya, Bu Ade, bukan hanya di kalangan sekolah yang umum, di pesantren, bahkan sekolah-sekolah agama mungkin juga perlu sekali sosialisasi, karena berapa banyak masyarakat masih menganggap pendidikan seks itu hal yang tabu, sehingga banyak anak yang belum cukup umur, mereka sudah menikah, bahkan bayinya dibuang, bahkan sampai membunuh dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Tetap semangat Bu Ade, terus berjuang untuk pencegahan AIDS ini supaya tercapai cita-cita tadi UNAIDS di 2030 ya. Baik, saya rasa kita tinggal 5 menit lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk peserta silakan mengisi link absensi untuk sertifikat dan post-test. Nah, ini untuk mengecek tadi kalau sebelumnya Bapak Ibu mungkin nilainya belum maksimal, dicoba lagi di post-test. Baik. Terima kasih Pak Dr. Budi Solihin dan Bu Dr. Nur Fadila atas ilmunya, pencerahannya. Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan lagi atau cukup ya? Selesai? Selesai. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Budi untuk kasih, Bu Nur Fadila dulu lah, closing statement, nanti Pak Budi closing statement dan doa penutup Pak. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih Bu Eva. Ya, closing statement-nya, kalau saya, ini kalian menjawab pertanyaannya, juga kasih komentar sedikit. Saya itu punya 3 anak, ada 2 yang di pesantren. Jadi saya tidak hadir sebenarnya. Dan saya juga selain melakukan edukasi ke sekolah, itu juga ke pesantren juga gitu. Jadi tergantung siapa nih yang minta gitu. Kadang-kadang saya malah lebih sering juga mengajukan diri saya gitu. Jadi saya menawarkan diri saya untuk bisa melakukan edukasi sejauh sebanyak yang saya mampu gitu. Jadi untuk HIV dan AIDS ini sudah kita sepakati tadi bahwa pencegahan pasti lebih baik gitu. Siapa yang harus kita edukasi lebih dulu ya keluarga-keluarga terdekat kita gitu, anak-anak murid kita gitu ya. Jadi apapun upaya yang kita lakukan itu sebaiknya juga jangan sendirian. Karena kalau sendirian nanti capek. Anak-anak kita juga kan gaulnya rame-rame gitu sama temannya yang lain gitu ya. Jadi yang kita perlu lakukan sekarang itu saling mendukung. Ayo kita banjiri sosial media, kalau ada yang suka, yang punya akun sosial media itu dengan informasi-informasi yang baik gitu ya. Nggak harus spesifik tentang HIV dan AIDS, karena setiap permasalahan itu kan dia overlapping ya, saling bukan hanya satu permasalahan yang menjadi penyebab, tapi mereka bisa jadi karena ribuan faktor yang saling mempengaruhi gitu. Semangat untuk Adpix juga, jangan kapok bikin webinar. Terima kasih Bu Eva, Bu Rika, dan Pak Budi, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Dr. Budi, closing statement dan doa penutup. Oke, terima kasih Bu Eva. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin katakan di akhir webinar kita, mulailah kita care terhadap persoalan ini. Dari
perhatian kita, kepedulian kita, semoga ini berdampak kepada yang lain. Teman-teman, kita harus aware bahwa ada persoalan besar, ada musibah besar di lingkungan kita jika kita tidak aware dari awal. Dan ketika kita menjaga diri kita, keluarga, ini mudah-mudahan ini hal yang terbaik. Kata kuncinya adalah aware, care. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan terima kasih untuk Adpix yang sudah memfasilitasi diskusi ini pada tandem kami pada hari ini, Bu Dr. Nur Fadila, kemudian kepada host kita yang luar biasa, Dr. Eva, dan tak lupa untuk Bunda Rika. Dan saya pun sampaikan terima kasih untuk teman-teman di MES ya, ada Dewan Pakar kami yang di Tangerang nih, Pak Kiai Asep, Haji Asep yang hari ini manco juga, ada Dr. Suci dan teman-teman mahasiswa, juga teman-teman di SDAI 11 April Sumedang, dan kami pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, baik yang di Sumedang atau yang dari Jakarta. Kita akhiri dengan doa kita, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang-orang terdekat kita. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajili wa ajili ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullih ajili wa ajili ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala minhu 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzubika min syarri ma 'aza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Allahumma ya Allah ya Rabbana sallimna wal muslimin. Ya Allah, selamatkan kami dan segenap kaum muslimin. Salimna wal muslimin, salimna wal muslimin, wa'afina wal muslimin. Rabbana ya Allah, selamatkan kami, sehatkan kami, segenap keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق للطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar